No, doktip no, ini doktip. Kopi. Doktip gimana persiapan preskon hari ini? Siap ya dok ya. Nah tadi udah disapa doktip siap. Neng, tolong Neng. By the way, belum ngomong-ngomong, Assalamualaikum seperti biasa ya. Hai guys, ketemu dengan dokter Semangat doktif. Bang lewat ke depan. Oh itu nyalain. agak tenang gitu ya. Oke. Di sini doktif kedatangan senior yang sangat doktif hormatin dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Rakyat atau doktif singkat LBH Kesra. Seperti yang teman-teman tahu, kemarin doktif sudah mendatangi di undangan ya dari undangan Badan POM, dan beliau ada salah satu pesan Kepala Badan POM yang terhormat Profesor Dr. Taruna Ikrar M. Biomed PhD. Kalau ini PhD-nya bener guys, dapetnya susah ya, bertahun-tahun gitu ya, karena beliau memang dan beliau itu dokter baru tahu beliau adalah aktivis gitu. Prof, hai Prof Taruna. Jadi di sini dokter mengikuti saran beliau untuk melaporkan dengerin suara sendiri ya. Jadi melaporkan DRL atas pelanggaran kode etik diduga dilakukan oleh beliau beberapa waktu yang lalu, dan laporan ini ditindaklanjuti oleh LBH Kesra. Hari ini, pagi ini, laporan dokter sudah diterima oleh MKEK. Tepuk tangan dong akhirnya MKEK. Nanti untuk lanjutannya, waktunya dokter akan serahkan ke senior dokter, Dr. Edmund. Baik, terima kasih dokter. Ya, selamat sore rekan-rekan media. Kami dari Lembaga Kesehatan Rakyat. Sebelumnya kami sempat bertemu dengan dokter membahas kegaduhan yang selama ini terjadi baik di media sosial maupun di luar media sosial. Kami berdiskusi bagaimana kita melakukan edukasi ke masyarakat. Kemudian kami menyarankan ke dokter untuk, karena kaitannya dengan organisasi profesi atau profesi tenaga kesehatan dalam hal ini dokter, maka kami menyarankan ini profesi dokter, sehingga di dalam profesi dokter itu mempunyai nilai-nilai tertentu yang nanti akan dilakukan evaluasi terhadap apakah terjadi pelanggaran etik atau pelanggaran disiplin. Nah, pada tahap ini kami melakukan pendampingan terhadap dokter terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran etik. Karena yang bisa menilai pelanggaran etik atau disiplin tentu ranah profesi. Suatu komunitas yang mempunyai, tadi saya sampaikan, nilai-nilai tertentu, ukuran-ukuran tertentu yang nanti akan melalui suatu proses bagaimana seseorang itu apakah
benar melakukan pelanggaran etik atau tidak. Seperti itu. Di sini dokter ingin bertanya nih, Dok, apakah seseorang yang memiliki profesi dokter melakukan flexing? Monggo. Ini nggak ada briefing ya guys, jadi pertanyaannya nggak ada pertanyaan. Sekarang ditanyakan ke dokter Edi. Monggo dok, silakan. Baik, terima kasih dokter. Jadi kalau kita bicara profesi dokter, tentu kita mempunyai kode etik. Kode etik itu ada di Kodeki tahun 2012 yang diterbitkan oleh salah satu organisasi profesi dalam hal ini IDI. Nah, ada poin-poin terkait dengan kaitannya dengan kode etik terhadap secara umum, terhadap sejawat, terhadap pasien maupun terhadap diri sendiri. Nah, salah satu poin yang kaitannya tadi dokter Lutfi tanyakan memang ada di poin tersebut. Tentu kalau kita bicara etik itu kaitannya dengan sesuatu yang private. Jadi kita tidak bisa melakukan penilaian di fase awal ini. Tentu itu akan ada evaluasi, pemeriksaan, klarifikasi oleh MKEK. Seperti itu. Jadi dokter juga memohon untuk teman-teman dokter untuk tidak lagi melakukan flexing, ya. Kita kembali lagi ke kehidupan dulu, bagaimana sebenarnya seorang dokter. Dokter juga koreksi diri sendiri juga, mungkin kemarin kencang gitu ya. Tapi semuanya dokter berharap untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin kalau enggak ada tambahan dari LBH. Nah, kasih mic yang satu lagi biar ada. Oh, ada mic lagi tuh. Dok, ada mic lagi, Dok. Nah, itu gede. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi saya hanya ingin melengkapi bahwasannya nanti output daripada LBH Kesra ini nanti bagaimana ada masyarakat juga yang merasa menjadi korban dan ataupun telah menggunakan dari produk-produk yang dijual oleh Dr. L. Kami membuka crisis center ya kan untuk bisa dapat melaporkannya ke kami sehingga nanti dari tim LBH Kesra akan mengadvokasi. Jadi upaya apa advokasi itu ya kan? Nanti apabila memang laporan itu terbukti ya kan, nanti mungkin ada upaya-upaya pertanggungjawaban daripada Dr. R ya kan yang harus disikapi apabila ada korban-korban yang memang akhirnya dia mempunyai wajah ya kan yang tidak sesuai ya kan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. R pada fase-fase promosinya seperti itu. Jadi untuk krisis center ini juga Doktif sudah menyebar ada di nomor HP dok ya? Ya, betul. Jadi untuk nomor krisis center adalah nomor yang sudah disebar di Instastory-nya R atau SS. Ya, jadi beliau menyebarkan nomor pribadinya Doktif melalui Instastory-nya. Mungkin teman-teman wartawan juga udah tahu ya, bagaimana ya, udah tahu ya. Dan akhirnya Doktif dilaporkan balik, tapi nomor itulah yang akan menjadi pusat pelaporan, pusat pengaduan dari korban penggunaan produk atau yang sudah dilakukan pembelian vitamin secara minum, karena takutnya di sini TikTok juga ini ya, takutnya nanti kena pelanggaran. Jadi bagaimana teman-teman nanti meminta ganti rugi, itu yang Doktif harapkan juga. Jadi Doktif salah satu tindakannya itu ingin mengumpulkan teman-teman yang merasa dirugikan pembelian produknya. Nanti dengan nomor crisis center itu kalian harus wajib menyertakan bukti pembelian, kapan pembeliannya, dan juga mungkin nama lengkap dan nomor rekeningnya, karena Doktif berharap nanti akan Doktif rekap dan Doktif akan menanyakan ke beliau bagaimana kelanjutan tentang prosesnya ini, karena intinya Doktif itu ingin mengembalikan
uang masyarakat yang sudah beliau ambil. Jadi ini akan menjadi pelajaran bahwa seperti apa sih profesi dokter yang memang ingin menjadi pengusaha. Dokter, coba dokter tanya, dokter boleh nggak seorang dokter itu menjual produk dengan harga yang wajar, yang normal, boleh tidak diizinkan dalam profesi dokter? Ya, kalau kita bicara profesi dokter, tentu kita akan bicara tentang kompetensi dan integritas. Oke. Sehingga kalau tadi yang dokter harga yang sesuai, selama produk itu terdaftar dan resmi dan legal, kemudian harganya memang sesuai dengan biaya produksi dan lain-lain, menurut saya sih itu tidak masalah. Teman-teman dengar ya, jadi nggak ada masalah ya. Yang nggak boleh itu melakukan penjualan produk yang sebenarnya tidak ada isinya A, tapi dibilang ada isinya A untuk menaikkan harga. Itu nggak boleh sama sekali. Bukan cuma dokter sebenarnya, semua pedagang juga nggak boleh. Apalagi seseorang dengan profesi dokter. Nah, dok, yang juga dokter tanyakan, apakah karena dokter ini merupakan public figure yang dikenal sebagai seorang edukator yang sering memberikan informasi ke masyarakat, apa sih label itu seperti apa. Ternyata beliau menjual produk yang memang tidak ada komposisi atau izin edarnya sudah dibatalkan. Mereka sudah mempunyai alur yang jelas dan pengawasan juga sangat ketat. Jadi tidak sembarangan seorang bisa melakukan intervensi ke MKK untuk pengaruhi keputusan tersebut, karena itu suatu proses yang sifatnya kolektif dan tidak berdiri sendiri, sehingga objektivitas saya rasa itu menjadi sesuatu yang utama di MKK, dan saya paham di sana orang-orangnya berintegritas karena mereka mengutamakan kejujuran dan kebenaran untuk menjaga martabat profesi dokter. Betul. Jadi dipastikan ya dok ya bahwa MKK tidak akan diintervensi oleh pihak manapun. Ya, oke guys ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Sekarang silakan waktunya untuk dipersilakan para wartawan bertanya. Boleh. Yang berkaitan dengan ini ya, yang berkaitan dengan pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh DRL. Oh, untuk itu nanti kita bahasan next kedua. Iya betul, nanti untuk itu. Mau tanya? Tadi sempat disebutkan bahwa ada upaya untuk mengembalikan uang para konsumen. Apakah memang sejauh ini ada pelaporan yang masuk atau memang dari pengamatan sosial barang yang dijualkan oleh Dr. L itu tidak sesuai dengan apa yang dikandung di dalam? Kalau memang iya, ada berapa banyak pelaporan atau aduan itu yang ditemukan oleh Dr. L? Oke, jadi untuk pelapor itu dokter lihat dari aduan-aduan yang dokter baca di medsos ya, jadi cukup banyak. Dan untuk produknya itu kan ada beberapa yang memang sudah disita, diambil oleh Badan POM, dan ada juga produk yang izin edarnya sudah dibatalkan tetapi masih beliau edarkan baru kemarin, yang sempat juga heboh oleh sepasang suami istri ya, DRL dan istrinya. Itu sementara itu sudah dipastikan nomor NA-nya dibatalkan. Jadi jangan ada lagi perdebatan di medsos bahwa produk itu masih ada NA-nya, bla bla bla. Sudah dibatalkan per 31 Desember 2024. Ya, jadi untuk DRL
dan para teman-temannya, tolong ya didengarkan ya. Produk yang kamu jual di tanggal 10 Januari 2025 yang dijual oleh istri DRL itu adalah produk yang tidak memiliki izin edar. Intinya apa? Produk tersebut ilegal. Gitu ya. Yang dikatakan karena selama ini beliau adalah seorang edukator kan. Gitu. Jadi juga hati-hati buat teman-teman untuk mempromosikan sesuatu, perhatikan tingkat keamanan dari skincare kita itu seperti apa yang kita jual. Apalagi profesi kita adalah seorang dokter. Ya, jadi hati-hati. Oke. Dok, satu lagi. Untuk pengembalian tadi uang ya. Jadi belum tahu berapa guys. Tapi yang jelas kita akan kumpulkan datanya guys. Tapi yang jelas kita akan kumpulkan datanya karena itu harus dibuktikan dengan pembeliannya. Gitu, pembeliannya gini, dan kalian mau nggak dikembalikan gitu. Kalau kalian nggak mau dikembalikan juga beliau kan masih seneng tuh, nggak repot. Meskipun pengembalian kok mau nggaknya kemungkinannya kecil ya guys, tapi di sini dokter berharap beliau mau dengan legowo. Ya, jadi ini akan menjadi pelajaran yang sangat luar biasa di dunia bisnis perskincarean Indonesia. Oke? Sudah ya? Ini untuk tentang kode etik tadi, Dok, LBH Kesra. Di mana letak seseorang dicabut perizinan prakteknya ketika menyalahi suatu aturan atau etik tadi, tingkatannya seperti apa? mungkin maksudnya pernah tidak terjadi seperti itu, apakah seperti apa sih levelnya gitu? Monggo. Terima kasih Pak pertanyaannya. Memang kalau kita bicara kode etik itu adalah suatu nilai atau kompas. Kalau di profesi dokter itu kompas untuk bagaimana seorang profesi dokter berjalan sesuai alur agar mencapai tujuan, terutama dalam hal ini kesehatan. Kesehatan bisa diri sendiri, bisa ke masyarakat. Nah, kalau kaitannya dengan pencabutan SIP dan lain-lain itu bukan di kode etik, itu lebih ke disiplin nantinya. Itu ada badan tersendiri sekarang yang berdasarkan undang-undang yang baru itu adalah nah, kaitannya dengan etik tentu lebih banyak kaitannya terkait dengan pembinaan, edukasi, mungkin ada pun sanksi, tapi sanksi yang sifatnya internal, bukan sanksi yang secara administratif dan lain-lain. Ini sifatnya internal, seperti itu Pak. Nah, nanti kalau yang tadi dokter sampaikan ada masyarakat yang merasa dirugikan dan kaitannya dengan disiplin, itu nanti ke majelis disiplin profesi, seperti itu. Jadi mungkin di sini teman-teman penasaran ya, udah tahu nih arah pertanyaannya kemana ya, mungkin sanksinya seperti apa. Jadi ini langkah awal. Jadi nanti dokter juga akan melakukan ke tahap yang lebih lanjut. Itu untuk yang disiplin tadi ya. Coba mungkin dijelaskan untuk yang disiplin. Ya, oke dok ya, disiplin mungkin dokter. Iya. Kalau kita bicara disiplin di profesi kedokteran, tentu kita akan melihat apakah seseorang profesi dokter itu melanggar SOP atau alur atau standar pelayanan yang sudah ditetapkan baik oleh pemerintah maupun di rumah sakit. Nah, itu nanti kembali prinsipnya sama, akan ada pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis disiplin profesi tersebut. Oh ya. Majelis disiplin profesi tersebut. Oh ya, mungkin untuk sesi pertama kita tutup ya guys ya. Tapi ada pesan dari dokter untuk kalian yang ingin melakukan terapi stem cell. Karena di sini mumpung semuanya ada, hati-hati ya guys. Terapi stem cell itu wajib dilakukan di klinik utama. Ya, jadi sementara klinik-klinik kecantikan itu hanya memiliki izin klinik pratama. Ya, jadi seperti yang kemarin dokter bilang bahwa stem cell itu resikonya cukup besar. Untuk melakukan injeksi stem cell, kalian wajib melakukan uji lab, ya, jadi nggak asal gitu. Kemarin juga Mas Willy Salim, Dek Willy Salim juga cerita
Beliau melakukan injeksi stem cell di klinik milik DRL tanpa dilakukan uji lab. Ya, jadi hati-hati, mungkin ini juga bisa menjadi pelaporan juga dok, mungkin ya kedepannya mungkin akan dokter juga jadikan pelaporan karena melakukan sesuatu tindakan tidak sesuai dengan SOP-nya, begitu. Oke ya, sesi pertama kita tutup ya, udah nggak ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih dokter, terima kasih buat dari tim LBH. Insya Allah teman-teman doain ya pelaporannya lancar. Kalau untuk yang ke Polda, dokter juga melaporkan ke Polda ya guys ya, dengan 3 barang bukti yang sudah Polda Metro Jaya terima. Pemeriksaan dokter dan pemeriksaan saksi sudah rampung dilakukan. Jadi dokter mohon untuk Kapolda Metro Jaya mohon ditindaklanjuti. Jadi mungkin sekarang tinggal pemanggilan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak DRL. Jadi dokter mohon ya jangan ditanya-tanya, prosesnya berjalan tidak berjalan. Yuk kita kasih kepercayaan lagi kepada polisi Indonesia. Mereka bisa kok, kita percaya insya Allah mereka bisa mengemban amanah. Beliau bisa, kepolisian negara Republik Indonesia bisa melaksanakan tanggung jawab tupoksinya dan jujur benar-benar bisa melihat seperti apa faktanya. Jadi insya Allah kepolisian juga nggak masuk angin ya, gitu, insya Allah enggak. Gitu. Jadi tetap berjalan prosedurnya, cuman harus berjalan sesuai dengan aturan ya guys. Jadi nggak ada nanti kok kayaknya kok lambat banget, kok kayaknya nggak jalan ininya apa namanya kabarnya kok notis kok nggak pernah nyenggol lagi, bukan begitu, sudah masuk ke ranah hukum guys ya. Jadi di sini nggak ada yang namanya dokter takutkan karena ini kebal hukum, tidak ada satupun masyarakat Indonesia kebal hukum. Jadi untuk Bang Deddy Corbuzier, insya Allah dokter akan mematahkan anggapan dari Bang Deddy bahwa DRL itu kebal hukum. Yuk masyarakat Indonesia kawal, karena kalau sampai ini tidak ditindaklanjuti, nah maka apa dugaan oleh Bang Deddy Corbuzier itu tidak dapat terpatahkan. Oke ya guys ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi kedua. Duduk aja. Besar kan dulu. Jadi keluar. Sedikit jalan, aduh. Naikkan lagi dong. Stop nih. Dok ke kiri dok. Tahan dulu dok. Makan tuh. Banyak ya. Yang lain lagi. Yang lain lagi. Biar ini Terakhir laporannya DRL. Nah setelah ini soal laporan untuk SS. Jangan. Terima kasih. udah situ aja dok, bagus dok. Jangan pindah dok. Dokter mau nyanyi apa? Nyanyi apa dok? Misi dulu dok Pak. Siapa ya yang nemenin dokter duduk di sini ya? Saksi. Suami dok. Iya, Adi. Lawyernya dokter mana? Pak Hadi.
Kasih jalan. Kasih jalan dulu. Buka dulu. Kenapa? Buka dulu jalan. Pak Suhadi, Silakan. Neng mulai lagi, Neng. Siap. Aduh, tapi mengsem banget nih. ini soal SS ya. Oke ya, kita mulai. Sebelumnya Doktif meminta maaf kemarin muncul kegaduhan yang tidak sebenarnya ingin Doktif lakukan ya. Doktif ingin mengklarifikasi nih gorengan atau giringan opini kepada Badan POM ya. Jadi Doktif hadir guys di sana dengan jelas mendengar apa yang Dr. Taruna Ikrar jelaskan, bahwa tidak pernah Profesor Dr. Taruna melarang influencer untuk mereview. Jelas ya, tidak pernah. Jadi tolong untuk para owner skincare yang nggak suka ketahuan, jangan menggiring opini atau menggoreng ya. Doktif alhamdulillah melihat banget perubahan kinerja Badan POM. Ini Doktif nggak apa sih namanya itu berlebihan terus peres apa menjilat apa sih bahasanya gitu ya, peres bahasa gaul itu dah, peres gitu ya. Peres sih sebenarnya. Soalnya mirip-mirip sama peres gitu kan, kalau lagi bahasanya lagi peres soalnya. Iya enggak berlebih menjilat atau gimana dengan Badan POM, tidak ya. Perubahan di masa kepemimpinan Profesor Dr. Taruna itu sangat jauh berbeda. Jadi terima kasih buat Pak Prabowo, nggak salah banget deh ini kayaknya pilih Prof. Taruna. Apresiasi dulu dong guys ya. Jadi masyarakat, kalian ini kan sebenarnya hanya melihat dari media. Doktif langsung melaporkan, dan sekarang tanggapannya cepat sekali. Terbukti dengan apa? Nah, pembatalan salah satunya ya, pembatalan NA salah satu produk dari DRL. Itu Doktif yang melaporkan, dan cepat sekali. Jadi laporan dari masyarakat, aduannya itu sangat cepat sekali. Kalau kalian melihat kinerja Badan, Doktif membaca, oh Badan POM nggak kerja, tidur. Nah, Badan POM melakukan kinerja silent operation, yang nanti mungkin akan ada perubahan aturan di Badan POM bahwa setiap bulan Badan POM akan merilis produk-produk yang NA-nya sudah dicabut atau dibatalkan gitu. Jadi ini perubahannya luar biasa gitu. Jadi Doktif itu apresiasi sangat luar biasa kepada beliau, dan beliau tuh orang yang selama ini Doktif lihat, Doktif ketahui, Doktif riset ya, karena Doktif juga punya teman-teman, Doktif riset sendiri. Beliau adalah orang yang tegak lurus, A, B. Pada saat kemarin Doktif tanya, apakah mungkin seorang public figure yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan dari BPOM itu dikenakan sanksi? Dengan jelas tidak ada satupun yang dilindungi oleh Badan POM gitu. Jadi kita lihat, kita tunggu apakah terobosan-terobosan terbaru yang akan ditunjukkan oleh Badan POM. Tapi yang jelas, please kepada masyarakat, mohon dimengerti kerja dari Badan POM itu sangat banyak guys ya. Dan dijelaskan lagi, Doktif ulangin berulang-ulang. Jadi Profesor Taruna tidak pernah melarang influencer untuk mereview, apalagi menceritakan produk
seperti yang Doktif lakukan kemarin. Ya, jadi Doktif sudah berkonsultasi dengan Badan POM. Apakah yang Doktif lakukan kemarin sebelum terjadinya pengeroyokan? Nah, Doktif jelas ya bilang pengeroyokan ya. Kalian juga bisa jelas lihat. Itu tidak ditemukan adanya kesalahan. Oke ya, pada seneng kan? Gitu. Tapi ada yang panas. Oke, produknya tolong diambil gitu. Ini mana? Yang dari yang hitam yang kemarin Doktif review, Doktif akan keluarkan lagi sekarang. Berani nggak kalau kamu datengin sekarang? Lagi rame nih. Datenginnya berani nggak? Nanti Doktif akan tampilkan satu persatu kebohongan yang dilakukan oleh grup circle mereka. Doktif nggak akan sebutin satu persatu ya. Jadi di sini mereka berusaha untuk menggiring opini tentang Doktif. Nanti Doktif akan kasih kalian kesempatan untuk bertanya ya. Jadi di sini penggiringan opini yang luar biasa. Oke. Dikeluar. Jangan itu jangan. Oke, ini yang pertama ya guys ya. Masih ingat ya? Nih ya. Ini yang Doktif review. Doktif sebagai konsumen. Ya, Doktif tanya. Di sini kandungannya tidak mengandung niacinamide. Mungkin ada beberapa wartawan yang saya tunjukkan kotaknya ke mereka. Boleh kalian baca kasih aja sebagai saksi biar mereka bisa membaca sebagai konsumen. Baca, bener nggak? Baca, ada nggak niacinamide-nya coba dari produk itu? Ada nggak? Komposisinya ada nggak? Di atas biasanya niacinamide-nya. Jadi tidak ada di komposisi ya. Jadi di sini tidak ada hoax. Yang Doktif lakukan selama ini mereview sebuah produk, tidak ada hoax. Itu adalah fakta. Yang jadi pertanyaan kita sebagai konsumen, kok bisa? Di komposisinya tidak ada niacinamide, sementara di etalasenya ada kandungan niacinamide di angka 9,7%. Itu yang Doktif tanyakan. Ya, sementara kalau dilihat memang produknya ada NA-nya, ada barcode-nya, aman semua. Produk yang lain pun aman. Gitu. Dan ada satu lagi yang Doktif bahas. Produk yang itu mana? Yang hitam. Yang hitam. Siapin. Itu. Siapa teman sendiri? Ini ya produknya ya. Oke. Nah, produk ini jelas menyalahi aturan Badan POM, guys. Kenapa? Di sini tidak ada tertulis komposisinya, ya, tidak ada tulisan NA-nya, tidak ada tulisan expiry date, batch number, tidak ada di polosan. Nah, yang dikatakan, kalaupun ini etiket biru, di sini harusnya ada etiket birunya, tapi ini nggak ada. Jelas fix, Doktif katakan produk ini berbahaya. Produk ini, brand ini diakui ya oleh R adalah produk dia sendiri 2 tahun yang lalu. Ada yang lucu guys, pada saat Doktif bermediasi, banyak saksinya termasuk beliau ya Pak Adi ya. Pernyataan yang dibilang produk ini terakhir dijual 2 tahun yang lalu di podcastnya DRL kalau nggak salah ya, berubah pernyataannya menjadi 1,5 tahun. Kalian tahu ya, jadi kalau orang nggak konsisten berarti apa? Tahulah jawabannya, berubah. Nah, pada saat di situ satu alasan yang digunakan oleh biasanya buzzer-buzzernya untuk menyerang Doktif atau antek-anteknya itu adalah kan cuma menanyakan dapatnya dari mana. Kenapa Doktif bersikukuh tidak pernah akan memberikan tahu nama resellernya? Doktif sudah memberikan
yang sebenarnya ini dokter buka ke Badan POM. Ya, oke ya, jelas ya. Jadi kenapa resellernya juga harus dokter lindungin? Kalian bisa melihat seandainya dokter kasih tahu dengan karakter mereka yang seperti itu. Reseller yang sudah menghubungi detektif, bahkan yang tidak mengerti apapun, itu dikirim pesan yang cukup mengintimidasi oleh siapa, dokter nggak tahu. Dan di ruang mediasi dokter inget banget. Oh mungkin Ko Along bisa masuk. Ko Along manggil. Ko Along. Yang di ruang mediasi adalah Ko Along. Ada saksi ya di sini, dokter ngomong apa adanya. Ini aja nih. Tulis ini Cansar. Nah, di sini juga dokter jelasin ya. Misal di sini ada brand something. Brand something itu kan brand dari Indonesia ya. Di sini tertulis 10% niacinamide. Pada saat dokter cek lab, ya memang 10%. Nggak ada masalah. Dan dokter ketemu dengan Iren sebagai owner itu baru di acara kemarin TV1 yang dulu tuh. Selanjutnya dokter nggak pernah ketemu. Ya, jadi jangan digiring-giring lagi. Ya, nah ini yang produk Skin Devic yang dari China. Dia di sini 10% niacinamide. Dokter cek memang 10%. Gitu. Jadi kalau memang sesuatu yang memang faktanya begitu, ini kan tertulis 10%. Diuji lab ya memang 10%. Gitu loh guys. Jadi nggak ada apalagi dokter berubah. Makanya dokter berani berbicara kalau dokter memiliki bukti dari uji lab. Jadi kalau dikatakan dokter di studi goreng kan belum terverifikasi. Dokter saat itu belum terakreditasi. Tapi bukan berarti hasil labnya salah guys. Dokter sebagai konsumen, dokter berhak dong melakukan uji lab. Siapapun, bahkan teman-teman wartawan sini juga berhak. Karena itu adalah bentuk pengawasan dari masyarakat. Tidak ada undang-undang yang melarang. Ya, tidak ada undang-undang yang melarang. Dan itu pun ya beliau Dr. Tauna katakan tidak ada aturannya. Jadi tolong jangan digoreng. Makanya kenapa kalau dokter minta teman-teman datang, berhenti menggoreng Badan POM yang bilang nggak kerja nggak tidur. Tidak, itu hanya potongan-potongan dan giringan opini dari mereka-mereka yang cenderung bermain nakal atau membohongi masyarakat. Yang tidak ada masalah, nggak ada masalah. Tuh buktinya sama dokter. Ada satu lagi owner Cindy Viola ya, selebgram ya. Itu juga digoreng guys. Dokter berani bersumpah demi Allah, dokter baru ketemu di ruangan yang disediakan oleh Badan POM. Tapi kalian tahu beritanya apa? Oh sudah tenang itu. Berarti ada apa? Gitu. Sampai ada chatnya, ngeliat ya itu ya. Dokter per hari ini karena sudah mulai ada gerakan penyerangan ke sini. Jadi luar biasa ini guys. Luar biasa. Siapa yang mendekati dokter pasti akan diserang. Kenapa? Kenapa takut kalian? Gak perlu takut sayang ya. Dokter akan terus slay ya. Gitu. Jadi untuk oke? Udah ya guys ya. Apalagi tadi ini dokter akan oh iya Pak Alam ya. Oh iya lupa. Yang satu seller guys. Banyak banget soalnya pengen dokter ucapkan. Gak sesuai sama yang kalian baca nih di media. Itu banyak banget. Jadi pada saat kalian lihat di media pada saat live itu kan ada satu panda AA ya yang dokter Arif sebutin aja lah Arif Afanda dah sebutin aja. Jadi dia ini dengan lantang sekali dia menyebut Boteng mengatakan mengebuli dokter dengan muka bopeng lah, nggak peduli dengan dokter yang merawat pasien COVID lah, dengan tertawa sini seperti itu. Pada saat di ruang mediasi guys, apa yang terjadi? Kok Panda kamu kicep? Kenapa? Kamu tundukkan kepala kamu nggak berani berkata apa-apa. Yang dokter sangat sesalkan adalah ucapan dari suami SS. Dia berkata, kalau saya cuma mau tanya, reseller yang kamu beli itu di mana? Jika saya tahu itu memang reseller SS, besok saya akan pergi ke Kalimantan dengan membawa parang. Bener nggak itu? Kamu ucapkan itu. Kita semua kaget. Polisinya kaget, kita semua. Betul ya Pak Along ya?
Jadi doktif akan pasang badan untuk semua reseller. Nggak akan doktif sebutkan. Itulah kelakuan kamu di ruang mediasi. Mungkinkah doktif membahayakan reseller yang sudah kamu rugikan? Itu adalah produk kamu. Kan kamu akuin sendiri ini produk kamu. Dan resellernya sudah cek sendiri dengan doktif. Seharusnya kamu sebagai pemimpinnya, ownernya, dikembalikan gitu loh. Refund, kembalikan hak-hak mereka. Bukan dengan cara kamu lepas tangan, terus dengan menggunakan cara-cara seperti itu, gitu, ya, oke? Dan juga dia bilang bahwa kok cuma satu pasal, pada saat itu dokter capek banget ya guys ya. Yang penting laporan sudah masuk. Jadi sekarang kepada Bapak Kapolda Metro Jaya bakalan ada laporan tambahan dan juga yang terlapor ditambah ya tadi ya. Ada tambahan laporan, tambahan pasal yang cukup banyak juga. Jadi ini waktu dan tempat saya serahkan kepada lawyer dari dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media. Jadi pertama kami ingin sampaikan dulu terkait dengan hak atau terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh dokter selama ini dan atau mungkin banyak reviewer lain yang melakukan giat-giat seperti ini. Itu pertama karena banyak beredar isu semenjak pertemuan BOPOM itu bahwa dilarang mereview. Oke, jadi kami ingin sampaikan dulu terkait dengan pertama bahwa di Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita itu sendiri sudah mengatur di pasal 28E tentang bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Oke. Kemudian lebih kontekstual lagi terkait dengan produk-produk skincare yang direview itu erat kaitannya dengan konsumen, perlindungan konsumen. Lebih spesifik lagi diatur di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Bunyinya bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Jadi jelas apa yang dilakukan oleh dokter dan mungkin teman-teman reviewer lainnya yang memberikan edukasi kepada masyarakat itu adalah hak daripada bagian daripada mereka sebagai masyarakat untuk memberikan edukasi dan melakukan upaya-upaya perlindungan konsumen. Kemudian selanjutnya terkait dengan tadi sudah dijelaskan juga oleh teman-teman mungkin dari lembaga bantuan hukum kesehatan terkait dengan adanya upaya-upaya itu gitu. Nah, selain daripada langkah itu, kami juga telah melakukan langkah hukum dengan membuat laporan polisi terhadap beberapa produk yang kami duga itu produk milik dari DRL. Itu sudah kami masukkan laporannya terkait dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, cuman untuk lebih lanjutnya kami mungkin agak membatasi ya terkait dengan itu karena sedang dilakukan upaya penyelidikan oleh pihak kepolisian dan kami sangat menghargai, menghormati dan percaya kepada pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian akan bekerja secara profesional. Jadi kami tidak akan membeberkan lebih jauh terkait itu karena kepolisian. Terus yang kedua terkait dengan adanya insiden atau peristiwa di tanggal 17 ya, hari Jumat malam itu tanggal 17. Mungkin teman-teman atau masyarakat sudah melihat rangkaian peristiwanya, sedikit melihat rangkaian peristiwanya yang sudah banyak beredar di media sosial. Oke, mulai dari suatu
tempat rumah makan, kemudian berlanjut ke Polsek dan sampai ke Polda Metro Jaya. Nah, untuk saat ini terkait dengan peristiwa itu kami sudah membuat laporan polisi terhadap beberapa terlapor dengan inisial SS, AF, AA, HR, dan I. Ada tambahan lagi ya, satu cewek. Ya, ini nanti akan meluas ya. Jadi semua yang di situ ada juga yang diduga memberikan uang juga, nanti akan dikasih. Itu semuanya akan kena ya, satu rombongan, mereka semua akan Doktif laporkan. Jadi apa yang di sini itu karena pada satu itu nama yang Doktif ketahui pada saat itu udah malam banget, Doktif pengen cepat pulang ya. Tapi nanti akan ada beberapa nama yang pasti akan Doktif laporkan. Jadi itu saya lanjut lagi tadi. Untuk saat ini laporan yang masuk di Polda Metro Jaya itu terkait dengan dugaan pemaksaan disertai dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUH Pidana. Timbul banyak pertanyaan baik di media sosial ataupun yang disampaikan kepada saya secara pribadi atau teman-teman tim hukum lainnya, bahwa kenapa hanya pasal 335 yang dimasukkan dalam laporan polisi tersebut. Jadi kami coba klarifikasi. Karena pada malam itu kejadiannya mengalir begitu saja, setelah dari tempat kejadian perkara kemudian kami ke Polsek, di Polsek kami mediasi, tidak tercapai titik temu, masing-masing pihak ingin melakukan upaya atau langkah hukum. Akhirnya setelah dari Polsek kami langsung membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya malam itu juga. Nah, kami sebagai tim penasihat hukum yang kebetulan hadir pada saat itu, seketika itu, tentu berupaya objektif ya. Kami berupaya objektif, kami melihat fakta-fakta yang ada, dan fakta-fakta yang kami peroleh dalam waktu yang singkat itu hanya beberapa jam. Kami hanya bisa bertanya dengan beberapa saksi yang melihat. Kami baru bisa menyimpulkan satu kejadian atau satu peristiwa pelanggaran hukum terkait dengan upaya pemaksaan itu tadi. Nah, setelah itu keesokan harinya kami kembali bekerja, mengumpulkan beberapa bukti, mengolah data, mungkin sempat menanyai beberapa orang. Akhirnya kami sudah mendapatkan beberapa tambahan informasi, dan kedepannya akan kami tindak lanjuti terkait dengan adanya dugaan pelanggaran hukum lainnya seperti itu. Iya. Oke, baik, terkait dengan tambahan pasal untuk saat ini terkait dengan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ya, itu sudah banyak videonya beredar yang menunjuk Doktif bahwa kamu menipu. Nah, itu sudah sangat kami duga kuat itu telah terpenuhi unsur-unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik ya. Kemudian terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual, terus adanya dugaan perampasan kemerdekaan, dan ini sedang kami pelajari ya, kami sedang dalami, dan sesegera mungkin kami akan masukkan laporan polisi lagi. Jadi penambahan pasal ada lagi tadi sebenarnya ya, kita mau lagi dipelajari lagi, ada lagi. Iya, jadi ada juga penyebaran data pribadi ya. Yang lucunya, yang awalnya ada pagi-pagi Doktif sebarin itu, Doktif bangun tiba-tiba penuh dengan spam, ribuan WA masuk. Tiba-tiba Doktif dilaporkan nih ke Polda Metro dengan penyebaran juga data pribadi yang Doktif pasang di profil WhatsApp. Oke. SS. Di sini Doktif langsung ya tanya kamu nih, pasti kamu lihat kan? Oke. Kamu melakukan insta dari yang chatnya Doktif baca ya, yang di situ terlihat jelas meskipun kamu tutupin. Ada cerita nih beberapa orang yang bilang dia lupa untuk mencoret tapi dia hapus.
Nah selanjutnya dia coret, tapi hanya setengah. Jadi masih terlihat dengan jelas. Doktif punya semuanya, nomornya doktif. Ya, tapi kamu melaporkan doktif. Kamu instannya kamu, anggotanya, followernya ada 3 juta lebih. Doktif cuman pasang di profil WhatsApp, yang sebenarnya yang baca, yang tahu itu cuman kurang dari 500 orang. Nggak apple to apple nih. Kamu yang melaporkan itu penyebaran data pribadi yang cuma 500 orang, kamu menyebarkan di 3 juta lebih follower Insta. Oke. Jadi sekarang kamu melaporkan doktif. Doktif yang sudah tidak ingin melaporkan masalahnya, doktif akan melaporkan. Jadi kita sama nih. Ya, jadi kalau kamu tidak cabut, ya doktif nggak akan cabut. Dan hukum di Indonesia itu doktif yakin akan adil. Apakah efeknya sama? Apakah doktif akan menerima hukuman yang sama seperti yang kamu lakukan? Hukumannya sama nggak kira-kira? 3 juta lebih yang tersebar dengan 500 orang yang ada di nomornya doktif, ribuan spam yang masuk, apakah seimbang? Seperti itu. Doktif ini bukan tipe yang gampang tersulut emosi sebenarnya guys, dan kalian bisa membuktikan. Malah doktif tersenyum. Kenapa? Masyarakat Indonesia tahu seperti apa karakter mereka sebenarnya. Gitu. Jadi nggak perlu kenapa ditakutin atau dihadapin dengan marah-marah, nggak perlu. Doktif pun nggak takut karena semua yang doktif tampilkan fakta. Jadi kalau kamu tidak cabut laporan kamu, doktif tidak akan cabut. Dan kamu tahu ya, pasal yang doktif berikan berlapis. Lumayan nih kalau kamu cabut, lumayan ya pasalnya 1 berkurang, ya kan? Dan gak lucu banget ya kalau misalnya doktif masuk, doktif kan pasang badan nih nanti buat resellernya. Nah kita lihat seperti apa. Gak adil banget dong rasanya. Gak apa-apa, doktif itu udah biasa. Mau tidur di atas batu udah biasa. Doktif ini aktivis di bencana. Doktif bisa nggak tidur 3 hari untuk membantu daerah bencana. Yang sebenarnya itu adalah foto-foto pribadi yang tidak pernah ingin doktif sebarluaskan. Karena bisa kalian sulit untuk mendapatkan data doktif pada saat bencana, terutama di Palu, Donggala, Lombok. Kalian belum mendapatkan itu, dan tolong jangan disebar. Karena doktif nggak mau terkesan kayak riak lah, bantu orang, riak tidak. Doktif itu dokter. Meskipun dokter pengusaha, tetap seorang dokter. Dan passion doktif itu memang untuk membantu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tanya, banyak banget teman-teman pada saat di bencana nanya, kan dokter sudah di zona hijau, sudah zona nyaman, ngapain di sini? Ini resikonya tinggi, nggak balik guys. Bencananya resikonya tinggi, nggak balik. Kenapa? Ya inilah yang dokter cari, jihad. Gitu. Dan sekarang dokter jihad di dunia perskincarean, puting beliung di dunia skincare. Juga teman-teman bilang ini pasti karena dokter ini nggak ada bencana, jadi akhirnya mencari begini. Enggak, alhamdulillah insya Allah nggak ada bencana lagi di Indonesia ya. Tapi mentalnya dokter bukan mental seperti itu. Ya, mental dokter pejuang jihad. Oke. Terus mungkin ada pertanyaan? Dokter mau tanya ini soal kripolosan tadi yang sempat dipermasalahkan sama SS dan teman-temannya. Apakah memang produk tersebut tidak sudah Nah, untuk dijual bebas atau tidak yang kemarin iya kan dokter masih dapat, dan stoknya pada saat itu beliau laporkan itu, reseller laporkan itu cukup banyak, jumlah pastinya dokter lupa, tapi pada saat itu dokter memohon dengan sangat untuk tidak disebar lagi, untuk tidak dijual kembali. Tapi mereka pasti dong yang namanya nggak dijual kembali karena tidak bisa dikembalikan juga ke pusat, ya. Jadi ya dokter harus ganti gitu. Dengan dokter ganti, yang penting kalian nggak rugi, tapi tolong dihancurkan saja. Tapi dokter lihat kemarin itu ada
ada beberapa yang masih dijual juga, mudah didapatkan di e-commerce kalau nggak salah ya, ada beberapa laporan juga, tapi dokter nggak bisa menjawab karena dokter belum melakukan pemesanan itu. Tapi yang jelas produk seperti ini ya, ini jelas melanggar aturan Badan POM. Ini wajib para influencer untuk edukasi, nggak ada larangan, nggak ada ya guys ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya soal tudingan adanya pemerasan terhadap Ya, oke. katanya kan dokter tidak melaporkan pasal tersebut ke polisi. Apa tanggapannya? Dan ternyata dilaporkan nggak? Oke, baik. Terkait dengan tudingan itu ya. Jadi berdasarkan analisa sementara kami itu kami duga sebagai tindakan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ya, seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa itu sedang kami dalami dan kumpulkan bukti-buktinya dan sesegera mungkin kami akan sampaikan kepada pihak berwajib. Jadi saya tambahkan sedikit dari rekan saya. Jadi terkait dengan adanya tudingan bahwa dokter ini menerima uang sebesar 20 miliar itu, kami sampaikan itu kemungkinan untuk sampai saat ini ya rekan, itu kita belum ada menemukan bukti satupun yang menguatkan berita seperti itu. Jadi saya pribadi mengatasnamakan pribadi bahwa itu bisa disebut sebagai berita bohong sehingga bisa masuk ke pasal tentang pencemaran nama baik kepada dokter itu. Udah sekian. Oke, udah ya, apa lagi? Banyak apa? Oh iya antek-anteknya. Oh, boleh? Nggak boleh dicari ya di kawan-kawan. Oh staff. Bukan nanti staff, maaf ya. Bukan nanti staff. Semua kan tadi dokter katakan semuanya, bahkan ada dua orang yang dokter akan laporkan pelecehan seksual ya, ada ya tadi ya, karena Oke, baik, terima kasih. Jadi terkait jadi sebentar ya. Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Angka 2-nya, barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Kemudian berdasarkan penjelasan Kartini Kartono dalam bukunya Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual tahun 1989, pelecehan dijelaskan bahwa pelecehan menghina martabat lawan jenis dengan memegang, mencolek, meraba dan lain-lain. Oke. Nah, mungkin teman-teman media sudah melihat berbagai macam jenis video yang beredar itu, ada perbuatan-perbuatan seperti itu, memegang atau mencolek, ya, kami juga mencolek, sehingga kuat dugaan kami bahwa itu sudah memenuhi unsur pasal tersebut. Seperti itu. Untuk adegan pemukulan tolong itu nanti kita tampilkan ya guys ya, kita tampilkan di layar. Untuk Kang Taufik mana? Siap ya?
untuk adegan, karena boleh di sini kan? Pak Topik. Jadi juga ini adalah pelajaran ya guys ya, hati-hati. Jadi menyentuh orang itu pun harus dengan izin. Ya, jangan karena merasa dilindungi oleh atasannya, jangan merasa memiliki segalanya, bisa menyentuh orang dengan semudah itu. Yo, nih alhamdulillah sehat guys sekarang guys ya. Jangan di bawah, duduk di situ. Makan sama. Ya, yuk makan. Jadi sehat walafiat, cuman agak-agak trauma ya. Jadi nanti ada ini, oke? Yang untuk adegan mendekati itu ya. Jadi di sini dokter ingin berulang-ulang mengingatkan kepada kalian hati-hati. Ini terjadi penggiringan obat mencari apa sih sebutannya, engagement apa gitu ya? Tidak, tapi ingin memberitahu kepada kalian semua masyarakat seperti apa ini orang sebenarnya. Ya Pak, masuk Pak. Masuk ya. Jadi hati-hati. Hukum Indonesia. Yuk, Pak Listio sebagai Kapolri tolong Pak dipantau karena ini adalah citra dari keadilan di Indonesia yang wajib untuk ditegakkan. Dan juga untuk teman-teman di sini yang nanya ada usaha damai, Doktif katakan dengan jelas tidak ada. Ya. Doktif tidak akan mencabut laporan dengan apa yang Doktif dan staf Doktif alami saat itu. Ya, tidak akan. Itu adalah janjinya Doktif ke masyarakat dan untuk membuktikan bahwa kepolisian Indonesia bekerja tegak lurus. Oke? Ke yang pemukulan itu. Nah, oke? Atau sebentar mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain. Bu, CCTV. Mungkin nanti yang dari kita sebut perampasan kemerdekaan ya, yang Doktif ditutup pintunya dan SS menunjuk Dokter Ika. Timnya dokter di sini juga Doktif jelasin ya, tidak meninggalkan guys. Jadi kita di sini adalah satu tim yang saling melindungi satu dengan yang lain. Ya guys ya, jadi Doktif juga ingin melindungi mereka. Pada saat itu Teh Vera itu yang sudah menemani Doktif keluar, sementara tim dari Tenova, Dokter Ika dan asisten beliau itu juga harus diselamatkan. Karena kalian tahu ya karakter mereka seperti apa. Dan mereka baru pulang setelah Doktif sampai di Polsek Pulau Gadung. Jadi kalau ditinggalkan tidak, ya. Tapi Doktif lah yang memohon mereka untuk cari tempat untuk dipisah, ya. Oke, supaya tidak terjadi kesan, karena kan orang tingkat emosinya beda-beda ya guys. Mungkin mereka nanti akan trauma, shock, atau mungkin melakukan kepleset gitu ya. Jadi Doktif memang ingin mereka segera untuk diamankan. Mereka pulang setelah Doktif sampai. Mereka pulang dengan ada pengawalan juga. Jadi yang digiring oleh itu bahwa tuh mereka takut begini, itu salah ya guys ya. Kami nunggu apa? Ya. Memang agak lama macet, tapi untungnya dari timnya Doktif, saudaranya Doktif, terus udah gitu juga dari Mabes. Kalau yang dari Mabes langsung mengecek
mengecek ke Polda, bukan mengecek ke Polsek, langsung itu pun pada saat dokter sudah sampai. Gitu. Enggak sih, nggak ada. Jadi pada saat itu dokter bilang, pada saat awal di dalam restoran itu Teh Vera yang sekarang lagi dibully sama SS yang bilang lantang sekali yang kerudung merah. Gini ya guys ya, kita itu tidak ingin berdebat di situ. Itu adalah masih banyak tamu di situ. Jadi nggak lucu banget kalau kita berdebat di situ, ada tamu makan yang sampai merasa terganggu. Itu kalau menurut kita semua itu tidak beretika, tapi buat mereka itu adalah perbuatan yang biasa-biasa saja. Gitu. Kalau buat kita tidak mungkin kita melakukan etika seperti itu, ada lebih baik ya kita diam. Gitu. Ya lumayan sih trauma. Jadi sekarang juga minta pengawalan juga sebenarnya. Gitu. Karena saya nggak tahu, dokter nggak tahu bagaimana mereka bisa melakukan itu. Padahal ini adalah negara hukum, gitu. Pada saat dokter live pun mereka bisa tertawa. Padahal dokter berharap dengan live itu mereka tahu, oh ini dilihat oleh masyarakat. Harusnya mereka agak meredam. Tapi yang terjadi kalian bisa lihat mereka menjadi-jadi. Ada apa? Apakah mereka dilindungin? Ataukah mereka punya backingan? Atau mereka memiliki merasa punya segalanya? Itu dokter kembalikan ke masyarakat. Sebelum ya guys, ada di sini enggak ada. Cuman yang dokter sesalkan mungkin ada salah satu mungkin mahasiswa kedokteran itu ya, yang nanti juga dokter juga mungkin akan tampilkan sebagai bukti di Polda bahwa dia menarik dokter ya. Padahal dia adalah junior dokter juga, yang dokter juga tidak ada hubungannya sama dia, nggak pernah menyenggol dia juga, tapi mungkin karena dia staffnya dari SS sehingga dia bisa berbuat seperti itu. Sudah mulai? Bisa? Ayo ya. Di situ kalian bisa lihat, nggak bisa di zoom sih ya. Kalau yang dari dekat kalian sudah bisa lihat ya di media sosial. Nanti akan satu laki-laki berlari. Nah itu adalah suami dari SS. Kalian lihat tuh. Oke, kalian lihat. Nah. Ya, bisa dilihat. Oke. Nah, kalian lihat tadi paus ada yang berlari sambil melepaskan baju itu. Itulah. Nah, diulangi lagi. Bisa di slow motion gitu nggak sih? Nggak bisa ya? Itu maksudnya apa? Pasti ada alasan dia melakukan itu tuh apa alasannya? Oke, kita dengerin dulu. Ada videonya guys, yang udah diakui juga itu adalah ada videonya, ada CCTV-nya. Oh, nggak connect suaranya. Alasannya ada orang yang berlari. Apa yang aku lakukan? Semuanya diperiksa. Semuanya terekam dan Nggak masuk, Dok. biarkan dokter akan membuat kalian menilai sendiri apa yang ini katakan dengan apa yang kalian lihat di CCTV, apakah itu sama atau tidak. Karena nanti dokter dibilang membuat drama, mencari perhatian dan lain-lain. Ini adalah fakta. Yang itu
Tuh. Yang ini kok yang dekat sama situ? Amin, amin. Sini dokter. Ada videonya guys yang udah diakui juga itu adalah suami dari Rahma. Ya, ada videonya, ada CCTV-nya, dan ada yang berlari guys. Ada yang berlari sambil melepas baju. Dokter nggak tahu siapa itu. Apa alasannya ada orang yang berlari dan mobil dokter sambil melepas baju? Semuanya akan diperiksa. Semuanya terekam dengan CCTV. Nah, dokter jelasin aja, Dok. Kesini dong. Gitu. Padahal faktanya dia lepas baju dari luar gitu loh. Dari jauh itu apa? Itu yang jadi pertanyaan sama dokter. Ya. Itu maksudnya apa? Terus apalagi ya tadi? Hah? Nah, ini yang di dalam ya guys ya. Kalian lihat dari yang terbuka pintunya, oke? Mereka datang tuh, kita kumpul, kita mau pulang ya guys ya. Emang kita mau pulang. Nah, kalian lihat di bawahnya dokter nanti ada 2 tas warna biru guys. 2 tas warna biru. Jadi dia itu sebenarnya apanya namanya? Sudah di depan dia cepet gimana? Jadi kalian lihat tuh nanti di bawah itu ada tas warna biru. Itu dia pikir adalah barang yang dokter unboxing. Nah, itu dia mau tarik gitu sebenarnya dia. Ini nggak kelihatan dari sini. Dia mau tarik gitu. Dia ada di bawah. Dia mau ngambil tas biru, dipikirnya itu adalah produk yang unboxing, tetapi Allah berkehendak lain bahwa itu bukan ya, sudah diamankan, yang unboxing itu sudah diamankan. Dokter nggak tahu, nggak kebayang jika itu adalah produk yang sudah di unboxing. Gimana resellernya nanti? Oke. Tuh, nah ya dah pegang. Lihat banget dia megang dokter, tapi alasannya dia tidak pernah memegang. Ditutup paksa. Pintunya lihat ya, mulai. Tuh ada pengunjung, masih ada pengunjung ya guys. Tadi keluar, pintunya sudah mulai. Siapa ini oknum? Di dalam mereka mengaku polisi ya. Mereka mengaku dari polisi ya. Tuh kalian lihat terus. Oke tuh mereka. Nah kalian lihat, itu menyuruh untuk meminta memanggil polisi ya. Jadi bukan pergi ya. Mereka meminta untuk pelayan di resto itu memanggil polisi. Oke. Nah lihat ya, jelas sekali. Tuh itu pengunjungnya merasa nggak nyaman ya. Oke. Pengunjung yang lain mau keluar, minta keluar, nggak nyaman banget. Dan kita ini sebagai orang yang beradab nggak mungkin melakukan perdebatan di situ. Masih ada tuh, lihat kalian pengunjung yang lain kesulitan tuh. Lihat ya. Itu siapa yang di depan pintu? Sampai dimatikan lampu, dokter juga nggak ngerti ya kenapa ya. Wah itu si cewek loh. Dikerubungin bro. Oke. Nah itu udah terikat ya. Oke. Apoteker Sandri, Nova ini adalah korban yang
Sekarang foto bayinya dipasang oleh AA ya, oleh Panda itu, disebar. Itu juga Doktif akan lakukan pelaporan juga. Terus juga yang menyebar, yang menyerang itu juga ada yang namanya Duta Intel atau Dinam ya kalau nggak salah nama. Hati-hati ya kamu ya, Duta Intel, siap-siap ya. Sebenarnya kamu itu nggak masuk dalam target. Hai, silakan duduk dong. Nggak lama. Iya. Oh butuh dong, guys. Hah? Masuk dong. Sebentar. Ini sebentar aja. Atau sebentar Padi, mohon izin sebentar Padi. Wah, ada Kim. Hah? Ih, gitu nyapa dong, nyapa tuh ya. Hai, makasih banget. Apa sih? Nanti kalau nggak ada data dibilang hoax. Keluarkan Kak. Jangan dibaca keras-keras namanya siapa. Oke, ini bukti nyata. Dan Dok, ini Mana? ya. Oh, udah ketemu ya. Ih, nyata ya. Oke. Oh, satu lagi sama dalang yang kemarin kejadian itu ya. Iya. Oh iya. Nggak ada papanya ternyata ya. Nyata ya. Karena gini, aku cuma berpesan aja sama siapapun yang berusaha untuk menjatuhkan Doktif dimanapun, jangan seperti itu. Kan kita semua bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih cantik, tidak perlu keroyokan atau melakukan kekerasan di luar ya. Kasihan loh, ini orang maju buat Indonesia loh, gitu. Ya. Jadi sekiranya nanti Doktif membutuhkan data pendukung dan lain-lain, hubungi aku. Ini akan aku kirim nanti. Tapi saya peras kamu dulu 100 miliar boleh? Langsung. Bukakan dua cabang. Ya. Thank you. Oke. Thank you. Wow. Aduh, katanya ada yang bilang nggak pakai itu ya, nggak pakai. Oh ya itu ada yang kasih duit ya. Siapa itu yang kasih duit yang pakai baju nomor yang Doktif juga kasih? Siapa itu namanya itu? Siapa sih itu namanya yang ada itu kan bukan Doktif dugaannya kasih duit itu kasih apa sih itu guys? Apa sih itu? Siapa sih itu namanya, ada yang tahu nggak? Staffnya? Nggak tahu Dok. Jelas Dok. Yang ada bibirnya itu tuh. Iya. Oh ya itu namanya. Ya itu. Karena dia pakai baju yang nomor itu ya, itu dia itu pakai baju nomor dia ya. Ya nggak jelas Dok. Oke ya. Terus soal chat yang disebarkan oleh Reza Gladys, oke, itu sudah ditampilkan ya. Untuk Reza Gladys, yaitu kamu sebarkan chat pribadi Doktif dengan kamu, Doktif akan memaafkan kamu kali ini. Selama ini SS, kamu sebarkan chat, Doktif masih diam ya. Tapi kalau kamu laporkan tentang yang kemarin itu sudah termasuk illegal access ya. Kamu menyebar chat pribadi kita berdua ya. Di situ dia bilang Doktif tidak balas chatnya dia. Tunggu jangan dikeluarkan. Doktif tidak pernah balas. Itu salah satu giringan opini dia. Itu mungkin dia akan menggiring opini bahwa Doktif menggoda suaminya mungkin ya. Doktif tahu tuh arahnya kemana. Ya, oke. Mungkin duganya dia akan Jadi guys, dia ini berusaha untuk menemui Doktif dari awal. Sepasang suami istrinya di rumah Doktif dari siang sampai malam. Betul ya Teh ya? Tuh, oke. Ya, jadi di sini tuh, ini yang ditulis oleh si siapa namanya SS ya, pasang tuh sama dia tuh. Jadi gini ya, untuk kalian yang menyebarkan, kalian gerombolan sirkus ini ya, siapapun ini adalah kali terakhir. Doktif bilang, semua percakapan yang Doktif lakukan
itu adalah intern kita berdua. Jika sampai tersebar, Doktif akan melaporkan kalian dengan undang-undang ITE. Doktif tidak mengizinkan dunia akhirat. Terakhir kali ya, kalau kalian masih seperti itu, tunggu saja. Doktif akan bongkar lebih dahsyat. Oke. Oke ya. Yang kedua, buka kebohongan ini kita bongkar lagi guys. Sebenarnya Doktif bukan tidak pernah membalas. Kita lihat betapa santunnya bahasa dia ke Doktif dan Doktif membalasnya seperti apa. Balasannya yang aku belum kasih ya. Wah, belum ada tuh. Kirim aja dok. Kirim dok. Ya itu. Jadi jelas buktinya bahwa bukan tidak membalas banget gitu. Oke. Kok belum ada? Hah? Oke, terus oke. Handphonenya si Nung satunya lagi. Nung panggilin Nung. Oke, Teh. Apakah pada saat itu Teteh kan di situ ya? Apakah Teteh merasakan trauma atau ketakutan? Ngomong aja apa adanya. Takut trauma. Oke, terus Pak Tuli ada pertanyaan nggak ke Teteh yang ada nemenin Doktif di sini? Nggak ada? Ada. Handphone aku mana satunya lagi? Aku mau nunjukin ke mereka bahwa dia berbohong di situ. Mumpung masih ada media. Handphoneku satunya lagi mana? Nah, terus Teh di acara ini, Teteh pada saat itu Dokter mengucapkan makasih banget ya. Teteh sudah sangat melindungi Dokter. Ya, itu udah luar biasa ya Teh. Di sini apa yang Dokter bilang bahwa semua kejadian itu tidak ada yang buruk. Semuanya baik ya guys ya. Dan di sini Doktif ingin memberitahukan ke kalian semua bahwa Teteh mendapatkan hadiah dari seseorang yang cukup berpengaruh di Indonesia untuk berangkat umroh Teh. Mantap. Media diajak dok. Jangan. Dok, media diajak. Dok, media diajak dok, media. Jadi jangan nangis ya. Nggak bisa karena orang ini tidak ingin diketahui publiknya, tapi beliau sangat memiliki power juga di ini ya. Oke. Ya. Semuanya sama aja. Bentar ya guys. Oke. Terus oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Waduh, siapa dok? Doktif ucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Waduh. Ini Brigjen Polisi Dr. Andes Yusri Yunus. Dok, iya deh dok, harapannya dok. Ya. Semoga beliau diterima ditempatkan di tempat tinggi ya. Amin. Ya. Terus ada pertanyaan? Bubar ya? Full. Hah? Udah full. Udah kan? Ya. Udah paham ya guys ya? Amin. Di sini akan timbul giringan-giringan opini yang memang circle mereka saja. Jadi kalau Doktif jadi kalian ya, Doktif nggak akan mau beli produk skincare dari owner-owner yang flexing. Ya, itu Doktif nggak akan mau. Kenapa? Karena bukan kualitas produknya yang dijual, tapi gaya hidupnya yang menjadikan apa supaya kalian para reseller ini tertarik gitu untuk membeli. Terus Doktif juga ingatkan untuk SS, tolong ya, jika kamu memiliki hutang, tolong dibayar ya sayang. Jadi korban-korbannya banyak banget nagihnya. Kenapa jadi ke Doktif ya? Kok mereka pada nggak takut ngomong gitu loh? Pada takut ngomong semua, takut diserang gitu. Kenapa? Jangan ya. Nanti di ini loh, ditagihin satu-satu, dilaporin satu-satu loh. Mau nggak? Masyarakat jadi tahu. Ya. Hoax biasa ya. Kalau hoax, tuntut dong Doktif, tuntut. Ya. Kebenaran bukan pencemaran nama baik, itu fakta. Oke guys ya. Salam kerja sekarang Doktif, Dokter Detektif. Bye.
Kalian Pak, ayo. Sikot Pak. Dia mengakui sebagai anggota. Anggota apa Pak? Anggota apa? Kalian tahu ngomong saya anggota, jangan macam-macam lah begitu. Nah, kalau pengalaman gitu. Banyak yang gemes Bapak Pak di situ. Apa yang Banyak yang gemes Bapak di situ cuma Dan saya gimana ya? Orang banyak kan sih, seperti itu. Kang Taufik, aku sudah kirim tuh Kang Taufik, biar mereka baca semua. Pak Tobek. Kang, kirim Kang, mereka biar bisa lihat Kang, terbuka semua Kang. Nggak ada yang ditutup-tutupin Kang. Yeay. Kirim Pak Tobek. Ya udah, bacakan saja ya, bacakan aja ya. Baca dong, baca. Ya, oke. Di tanggal 25 Oktober 2024. Assalamualaikum Doktif. Doktif nggak jawab, itu bener. Mana Kak? Nah, tanggal 4 November 2024. Oke. Assalamualaikum Doktif sayang. Terima kasih banyak Dok sudah berkenan meluangkan waktu dokter menerima kunjungan kami. Di sini kami dalam arti suaminya aja ya. Karena Doktif sampai sekarang tidak pernah bertemu dengan Reza Gladys. Insya Allah kalau Reza sudah membaik, izin silaturahmi ya Dok. Dokter jawab, iya Dek, sama-sama. Lekas sembuh juga ya. Terima kasih banyak Kak. Di tanggal 12 November 2024, beliau tanya lagi. Assalamualaikum kakak sayang, maaf malam-malam chat. Tadinya mau bilang pas ketemu, ternyata kakak enggak di rumah. Nah itulah yang dokter katakan tidak beretika. Kalau kamu datang ke rumah orang, kamu harus paham izin dulu. Jangan tiba-tiba datang ditongkrongin. Ya. Maaf lancang ke rumah tadi yang mau silaturahmi. Dokter bilang iya Dek. Oke. Ya. Oke, kalian lihat ya, itu fakta. Wah, iya tuh. Betul. Tapi apa yang dia bilang, kok nggak pernah balas ini, yang ini ketemu sama suamiku aja gitu ya, tuh lihat. Jadi hati-hati dengan penggiringan opini yang mereka lakukan, apalagi dengan kata-kata yang dia bilang mereka pemerasan itu. Doktif sebenarnya coba dong Reza Gadis kamu bilang, doktif pemeras, doktif tukang tipu, doktif pemfitnah. Ayo sini yuk ngomong dong, jangan gunakan mulutnya dari Sela ya, oke? Oke guys ya, udah paham ya? Terima kasih buat teman-teman yang udah datang, terima kasih. Doktif apresiasi luar biasa ke kalian semua. Iya, sukses buat kalian semua, tetap menjadi jurnalis yang jujur ya, jujur. Ayo, jangan suka kasih berita hoax, kasihan masyarakat Indonesia. Doktif di sini tidak ingin sebenarnya huru hara atau gaduh, nggak ingin, kasihan capek masyarakat Indonesia. Dan guys, sekarang Doktif lihat dunia kolam skincare sudah mulai membiru. Ya, jadi teman-teman yang minat untuk beli skincare udah nggak perlu takut, selama ya owner skincare mau meletakkan konsentrasinya, hasil labnya itu tanpa perlu menunggu Doktif approve pun kalian bisa ya, oke? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo. Ayo Cid. Foto bareng. Dari sana tuh, dari sana. Hah? Oh. Iya. Teman-teman, tolong dong
melestarikan isu. Sarul, cepetan kamu datengin Polda Jatim, udah dipanggil loh, udah tersangka. Itu loh, bolak-balik dipanggil ngeles mulu. Cepetan, datang ikutin panggilan, ya prosesnya ikutin, udah ya. Foto. HP apa nih? Awas Reben. Angguk awas Reben. Ayo 46. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, gas. Pak Topik. Ya, Pak Topik. Aduh, kok tanyain udah. Udah responnya. Diana. Bener si Diana. Baca apa enggak? Enggak apa-apa, aman. Lagi. Sudah itu, aman. Pakai apa aja, Pak? Jun, lihat duduknya ini. Bang, ini terkait masalah hukum dulu ya, saya tanya Bang. Ini hukum dalam pasalnya. Oke, ini masih kami kaji dan dalam sudah masuk satu dalam kemungkinan akan masuk 3 sampai dengan 4 tahun lagi kami akan buat. Yang terberat ya belum bisa kami pastikan mana yang terberat, karena misalnya pasal yang dianggap terberat nanti pada saat pengajian ancaman hukumannya yang pasal 335. Kalau bisa semua pasal yang kena Doki masukin semua. Ada 10 pasal Doki masukin semua. Gitu ya. Jadi kita masih terus pendalaman karena memang dari sana dibilang ada pendalaman masukin daftar baru, tersangka baru boleh. Pak, Kalau saya nggak salah Buku warna. Oh. itu bisa dicek. Ingat di 25 Jawa Tengah tahu. Hah? Berapa tahun? 1 tahun. Yang paling berat apa itu? Oh, kalau bisa mana yang paling berat yang banyak pasalnya? Biar nggak Kita upayakan secara maksimal. Langkah ini akan dilakukan secara maksimal. Bukan, kalau emosi tidak. Jadi begini, apa yang dia katakan dia bilang pada saat ini dokter sebenarnya tidak pernah memiliki sekap. Tapi karena ini luar biasa, boro-boro mau melawan. Jadi nggak
nggak sempat. Kalau dokter minum makan aja pada saat dokter di kopi itu dokter pakai pampers gitu loh. Jadi kok bisa dengan ngomong sesantai, kenapa tuh ya? Itu cuma ya Allah seperti ini kan zaman sekarang. Mereka melupakan jasa dokter-dokter. Seperti itu kan nilai dokter zaman sekarang bagi masyarakat Indonesia. Ya, untuk postingan dokter Eka memang ini sekarang tinggal 2 kali 24 jam karena kemarin dokter kasih waktu 3 kali 24 jam untuk meminta maaf, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat, terutama kepada nakes-nakes yang banyak pula yang gugur. Beliau ini adalah salah satu juga yang membantu dokter terjun ke lapangan bencana maupun pada saat COVID ya. Untuk dokter E itu sekarang tinggal sisanya 2 kali 24 jam. Jika tidak ada permintaan maaf, dokter akan melaporkan kembali melalui LBH Kesra ke tentang kode etik ya. Jadi sekarang dokter tidak mau main-main lagi ya. Oke, apapun alasannya segera minta maaf. Betapa banyak korban tenaga kesehatan, dokter, perawat, semua mereka berjibaku di zaman COVID. Berbeda. Dan dengan gampangnya kamu bilang bahwa oh itu perawatan dengan baik, boro-boro, dokter itu punya klinik. Tapi dokter sendiri terjun ke situ. Ketika dokter itu sempat dokter pulangkan semua berapa bulan demi menolong mereka di masyarakat. Dokter memang dokter pengusaha, dokter punya klinik yang kalian bilang kliniknya dokter umum dan lain sebagainya. Nggak apa-apa ya, tapi dokter pernah terjun ke situ. Bekas yang dokter dapatkan ini insya Allah akan menjadi pahala perhitungan Allah di akhirat ya. Jadi silakan kalian beli. Dokter bangga kok dengan wajahnya dokter ya. Oke. Iya, akhirnya nggak dianggap mereka bahwa ada lagi yang satu kata ya, dokter itu dibagi oleh apa namanya terbesar di Indonesia. Maka tidak ada. Oh tidak. Kan dokter sering bilang dokter aktivis yang di medan bencana. Aman. Misalnya kalau kematian tidak. Ya, dokter tidur di kasur yang mahal di rumah. Intinya juga sama seperti tidur di atas batu, intinya. Jadi dokter bukan karakter seperti itu. Enggak, mentalnya dokter bukan mental seperti itu. Bukan mental yang cuma berani di di depan kamera, tidak. Ya, dokter katakan tidak. Bahkan di depan polisi pun dokter berani untuk mengungkapkan kebenaran. Kok kalian yang pada saat di depan polisi kenapa? Cuma di depan kamera. Betul. Itulah karakter gerombolan sini. Itu jawabannya. Yang mereka hadapi itu singa, bukan mata, bukan ini. Yang mereka hadapi dari sini. Singa nggak pernah kan masuk ke sini. Singa begitu. Ya. Saat ini pun dokter sudah memaafkan. Kenapa? Ya mungkin mereka terpancing, ya mereka emosi, tapi proses hukum dokter sudah berjanji ke masyarakat tidak akan kecuali yang tadi ya, yang apa tadi penyebaran data pribadi dia cabut, dokter cabut, kalau kita sama ya. Tapi kalau sudah lain, dokter ingin pihak dari Polda Metro untuk melihat ini sebagai kaca cermin karena ini sudah menjadi berita internasional. Teman dokter yang di Dubai, teman dokter yang di Mekah, mereka memantau seperti apa hukum di Indonesia saat ini berjalan. Saat ini berjalan.
bisa saat ini berjalan. Bisa saat ini berjalan. Oke. Udah ojal, ya. Ya, aku mau tanya. Aku juga untuk kalian bisa lihat nanti di apa rekaman ya bahwa di dalam restoran mereka mengaku polisi untuk mengintimidasi, tapi di luar mereka mengaku TNI. Tolong bisa dan diproses karena mereka menggunakan jabatan mereka untuk mengintimidasi. Dokter di sini untuk menghambat dokter masuk ke dalam mobil dokter sendiri. Proses ya. Amaran, karena itu benar-benar aparat Indonesia. Itu adalah aparat anggota TNI. Masa tadi nggak bisa nemuin berapa sih orang mana udah nangis ya. Jangan dong, kenapa? Itu harus bisa. Jangan. Ajudan dari SS itu diakui sendiri di ruang meja. Ya, itu adalah ajudan saya. Siap. Oke. Terima kasih. Gue simpulin dulu.
Oke. Udah. Oke, baik pemirsa. Respon conference dari Doktif udah selesai. Ini langsung dari tadi jam 6:30 sampai sekarang mau jam 9 ya, udah jam lebih. Simpulannya kurang lebih berita yang beredar di masyarakat terutama di media sosial tadi udah dibantah sama Doktif dengan bukti-bukti yang juga tertera tadi. Mungkin pemirsa juga nonton di layar apa namanya, share screen begitu. Itu ada beberapa bukti screenshot chat antara Doktif dengan lagi dengan tim